Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan lab Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible pada section 10.4 dengan lab Managing Linux Host and Using System Roles. Pada review kali ini, pada host yang dikelola yang berjalan pada Red Hat Enterprise Linux, kita akan membuat playbook yang menggunakan dua sistem roles untuk setup penyimpanan yang baru dengan logical volume dan konfigurasi network interface dan menggunakan modules to setup menggunakan modul untuk setup cron job dan menggunakan sudo user privilege-nya menggunakan sudo user. Hasil akhir dari lab ini adalah menggunakan redhat.rhl underscore system underscore roles.storage role untuk membuat, memformat dan persisten dan nge-mount LVM volume pada host yang dikelola. Kemudian membuat user dengan sudo akses, mengkonfigurasi network setting pada host yang dikelola dan mengumpulkan informasi terkait Ansible. Kemudian menjadwalkan cron job. Ya, kita start labnya. Start. Oke. Oke. Kemudian pada spesifikasi kita diminta untuk menggunakan /home/student/review cr3 project sebagai project directory. Ini start labnya sudah sukses semua. Kemudian kita diminta untuk menginstal redhat.rhl system roles Ansible content collection sebagai subdirectory pada project directory. Yang ketiga, kita diminta untuk membuat playbook bernama storage.yml yang menggunakan redhat.rhl system role storage untuk konfigurasi logical volume pada host yang dikelola menggunakan web server group pada file inventory di project directory. Oh ya, ini kriterianya membuat volume group dengan nama fkdev, kemudian membuat dua logical volume yang masing-masing itu dari anak lah dari fg underscore dev. Yang pertama itu lv content dan kedua lv underscore upload. Kemudian kita diminta untuk menjalankan storage.yml playbook untuk konfigurasi storage. Kemudian kita diminta untuk membuat playbook dengan nama dev main user.yml yang membuat user developer pada host yang dikelola yang ya pada host yang dikelola dari grup web servers. Oke, ini kriterianya harus menggunakan untuk user developer harus menggunakan variabel pwhash yang disimpan pada pass_fault.yml. Jadi kemudian untuk passwordnya itu menggunakan Red Hat. Nah, oh ya, pas min_fault.yml ini sudah diinskripsi oleh Ansible Vault ya. Kemudian kemudian run dev user group playbook, verifikasi user harus bisa login, memverifikasi user developer harus bisa login pada host yang dikelola pada grup web server dan mengeksekusi perintah sebagai root
menggunakan using sudo tanpa password. Kemudian diminta untuk membuat playbook dengan nama network.yaml eh, menggunakan redhat.rhl system rules sebagai sistem rulesnya dan mengkonfigurasi ETH1 network interface pada host yang dikelola pada grup web server dengan IP address 172.25.250.45/24 dan menjalankan network.yaml playbook, menulis playbook dengan nama log min rotate.yaml untuk men-setup sistem cron job. Ya, ini kriterianya menggunakan modul ansible built-in.cron, kemudian harus berjalan the the job harus berjalan sebagai devof user setiap malam sampai uh, setiap malam. Kemudian the job must run harusnya berjalan pada lognya itu harus berjalan pada directory var /log /1.pd directory. Kemudian menjalankan log min rotate.yaml yang terakhir kemudian membuat playbook dengan nama set.yaml yang mengimport dari beberapa playbook seperti storage.yaml, dev min user.yaml, network.yaml, dan log min rotate.yaml. Kemudian menjalankan set.yaml dan memastikan tidak ada error. Oke, langsung saja pada langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, menginstal the Red Hat System Rule Collection from Red Hat min rhl underscore system rules 1.19.3 tar gz file ke collection pada directory collection pada project directory. Oke. Kita diminta pertama itu untuk masuk ke directory projectnya, directory labnya, sorry. Kemudian menggunakan Ansible Galaxy Command untuk menginstal collectionnya ya, redhat.rhl system collection dari file tar ini. Oke. Collectionnya jadi sudah menginstal dan redhat.rhl system sudah berhasil diinstal. Oke, langkah kedua kita diminta untuk membuat playbook bernama storage.yaml yang menggunakan yang menggunakan sistem rule redhat.rhl system rule storage untuk mengkonfigurasi logical volume pada host yang dikelola pada grup web server. Oke. Membuat volume group dengan nama vg_web pada grup /step/vdb. Kemudian logical group dengan nama elf_content, size-nya 128. Ini masuk ke grup vdep vg_web ya, volume group. Kemudian nge-mount ke directory /var /www/html/content. Ya, kemudian membuat lagi logical volume dengan nama lv_upload, size-nya itu 256 MB. Ini juga masuk ke vg_web volume group. Kemudian formatnya XVS file sama juga seperti lv content. Kemudian mountnya itu ke /var www/html/upload directory. Oke. Kita buat ini theme storage.yaml. Kita langsung ke atas, kita langsung ke paling bawah aja ya, karena ini playbooknya udah lengkap gitu. Jadi
Ini awalan playbooknya yang ini eh, menggunakan sistem rule RHL sistem rule.storage. Oh sorry, nama playbook eh, untuk nama ini ya, untuk nama playnya itu configure storage on web server. Hostnya itu web server. Ya ini hostnya ini web server, jadinya ini yang kemudian bisa kita cek nanti ya pada file inventory. Coba kita cek get inventory. Nah, web server itu terdiri dari satu host ya. Pada web server itu server A, berarti server ini aja yang akan terdampak nanti. Oke, kita kembali ke YAML. Nah, kemudian eh, define storage variable set volume group. Oh ya, group name tuh ya, storage full. Kita membuat sebuah grup storage dengan nama vg underscore web, tipenya LVM, path disknya berada pada directory slash dev slash vdb. Kemudian kita diminta untuk membuat volume yang berisikan dua logical volume, yaitu LV content, size-nya 128 MB, kemudian mount point-nya slash var slash ww slash html load content, tipenya xvs, state-nya present. Ya, ini hampir sama ya yang dua ini, bedanya di nama nama eh, namanya itu LV uploads, size-nya 256, kemudian maunya itu ke slash var slash www slash html slash upload. Ya, itu aja. Ini yang kita simpan dengan wiki. Oke, kemudian kita diminta untuk menjalankan playbooknya. Run. Nah, ini sudah berjalan ya. Tomorrow, ya, ini server yang terdampak. Server a.lab.example.com. Nah, ini sudah selesai. Langkah ketiga, kita membuat playbook dengan nama dev user.yml yang membuat user developer pada yang dikelola, yaitu grup web server pada inventory group. Developer ini harus menggunakan variabel pwhash yang berada pada path slash vault.yml file yang sudah dienkripsi oleh Ansible Vault, dan passwordnya menggunakan dan passwordnya .yml itu adalah Red Hat. Developer user harus menjadi member pada web group. Ya. Member web group harus bisa menjalankan perintah sudo tanpa password. Oke, kita buat ininya aja langsung playbooknya. Devuser.yml, devuser.yml, enter. Kemudian mendefinisikan, kita langsung ke bawah aja. Ini. Nah, ini fullnya ya. Kemudian mendefinisikan satu play. Ya, pertama kita membuat playnya dengan nama create local user. Host yang terdampak itu adalah web server. Variabel filesnya itu path main.yml ya itu. Kemudian task pertama yaitu menambahkan add web dev group menggunakan modul built-in.group dengan nama web dev, kemudian state-nya present. Task kedua itu membuat
user account menggunakan modul Ansible built-in.user dengan nama developer dari grup web dev. Passwordnya itu pwhas. Ini dari variabel yang berisi pada di sini. Misalnya. Kemudian task ketiga memodifikasi sudo config to allow web dev members sudo without password. Jadinya kemudian kita bisa menekan sudo config pada eh, pada yang mengizinkan member dari grup web dev untuk menggunakan privilege sudo tanpa password. Ini menggunakan Ansible built-in .line in file modulnya. Path-nya itu berada pada etc sudoers.d slash webdev. State-nya present, create-nya true, modenya 0440, kemudian lainnya validate ya. Oke, kita simpan, escape, oke. Oke, kita jalankan Ansible ini kita menjalankannya dev user playbook ini. Oh, menggunakan Ansible Navigator run in ms.out dan file nama playbook, kemudian min file min id file. Passwordnya itu red hat, masukkan, dia akan menjalankan. Oke, sekarang kita mencoba untuk langkah keempat, mencoba untuk login sebagai developer pada server A. Oke, nah sudah begini berarti ini sudah login ya, sudah berhasil login. Kemudian kita mencoba untuk berpindah ke user root dengan perintah sudo min i. Berhasil ya sebagai user root. Kita exit, exit lagi. Ya. Kembali ke mesin workstation. Langkah 5 kita diminta untuk membuat playbook dengan nama network.yaml. Yang menggunakan redhat.rhl underscore system underscore rules network system. Yang mengkonfigurasi network interface ETH1 pada host yang dikelola pada grup web servers dengan IP 172.255.250.45/24. Kita buat network.yaml, oke. Isinya adalah ini. Nama itu namanya NIC configuration, hostnya web server, rolesnya sistem rolesnya itu ini Red Hat RHL system roles network. Kita skip, kemudian mereview settingan IP configuration dan file readme. Oke, kita masukkan tagnya. Oke, kita diminta untuk mencari IP address-nya. IP address itu sesuatu mengeluarkan main deh. Oh, ini IP address-nya. Oke. Yang yang berisikan variabel yang berisikan variabel yang diminta untuk konfigurasi ETH1. Oke. Kemudian kita membuat subdirectory. Sorry. Ini kita escape dulu. Subdirectory. Direktorinya bernama group underscore vars slash web server
ada mkdir mkdir min pv groups website. Nah, sudah boleh dibuat ya. Kemudian membuat force.yml file. Eh, Oke, kita disuruh untuk membuat force.yml yang yang mendefinisikan variabel untuk mensupport konfigurasi pada network interface ETH1. Frame force dot oh sorry force.yml itu berada pada grup force pada direktori ini ya, grup underscore force slash server. Berarti frame kita copy ini slash force.yml. Ini isinya. Oke, paste. Network connection ini interface-nya, type Ethernet, IP-nya 172.25.250.45/24. Escape, simpan, lagi. Kemudian menjalankan playbooknya. Kita jalankan ini network configuration. Ini udah berhasil berarti ya. Kemudian kita diminta untuk membuat playbook dengan nama log min rotate.yml untuk men-setup cron job. Frame menggunakan Ansible built-in.cron sebagai modulnya. Kemudian sistem cron job mengelola host ada web server group. Kemudian cron the job harus berjalan sebagai DevOps user setiap malam. Kemudian the job must run harus berjalan pada log rotate min f etc log rotate http comment to rotate the logs pada /var /log http directory. Oke, pertama kita membuat log rotate dengan playbook ini sudah tadi. Kemudian ini isinya. Oke, langsung saja ke paling bawah. Final content playbooknya. Paste. Nah, di sini nama playnya itu recurring cron job, host yang dikelolanya web server, become-nya true, berarti menggunakan privilege, berarti mengizinkan privilege escalation, kemudian mendefinisikan satu task dengan nama cron tab file access, modulnya yang digunakan yaitu Ansible built-in.cron, nama dengan name, rotate http logs, minute-nya 0, hour-nya 0, weekday-nya setiap hari, bintang berarti usernya melakukan DevOps, kemudian jobnya itu disimpan pada log rotate min f /etc log rotate min d httpd. Cron file yang digunakan yaitu rotate yang digunakan itu rotate underscore web, state-nya present. Oke, berarti kita escape, simpan, terus lagi. Kemudian kita menjalankan playbooknya. Menggunakan Ansible Navigator Run. Kita minta untuk syntax check terlebih dahulu. Ya, sudah benar. Lalu kita jalankan lagi. Hapus syntax check. Nah, ini sudah ya. Kemudian
kita diminta untuk memverifikasi cron job file apakah sudah ada atau tidak. Berarti SSH, SSH DevOps Server A, kemudian kita diminta untuk menampilkan isi dari file rotate.web-nya. Ini udah ada ya, udah existing, udah tersedia. Kemudian langkah ketujuh itu membuat playbook dengan nama site.yml yang mengimport 4 playbook yang sudah kita buat tadi. eh, itu adalah terdiri dari storage.yml, dev.of.user.yml, network.yml, log min rotate.yml, dan kita diminta untuk menjalankannya. Oke. Lalu kita membuat set.yml-nya. Vim, vim set.yml. Kemudian isi playbooknya ini. Play pertama itu configure storage on web server, mengimport playbook dari storage.yml, kemudian create local user, ini task kedua ya, ini mengimport dari playbook dev main user.yml, nic configuration, play task ketiga, mengakomodir Ansible build import playbook dari playbook network.yml. Task keempat, recurring cron job dari mengimport dari playbook log min rotate.yml. Oke, kemudian kita diminta untuk menjalankan, simpan dulu, baru tidak lagi. Terakhir kita menjalankan set.yml playbooknya dengan Ansible min navigator run min stdl. Ya, ini lanjutannya. Oke, kita diminta untuk memasukkan password. Passwordnya itu adalah Red Hat. Mitosnya sudah berjalan ya. Kita tunggu sampai selesai. Hmm, Oke, sudah berjalan ya playnya. Sorry, playbook ini sudah berhasil dijalankan semua dan kita mencoba menjalankan lab red ini. Masuk ke home directory, menjalankan lab red review CR3. Oke, checking lab sukses. Ensure ini task-tasknya udah banyak yang pas ya. Udah pas. Juga form sudah dibuat. Kemudian memastikan VG volume, review konten, level volume, size, ya sudah disetting semua. Verifikasi developer user sudah ada, menggunakan sudo rules, kemudian verifikasi service, kemudian ensuring rotate cron job file is present. Ya sudah semua, berarti overall lab grade pass ya, sudah jalankan semua. Sekarang kita lab finish untuk membersihkan labnya agar tidak mempengaruhi lab yang lain ya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.